Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang di Holy Spirit Room maupun yang menyaksikan secara online. Mari sama-sama saudara, kita terus mempersiapkan diri kita untuk terus menyembah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, kesembuhan. Dan kita percaya saudara, seminggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Penyertaannya, perlindungannya sungguh sempurna dalam hidup kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita terus menyembah Dia. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sungguh teramat baik Tuhan. Jiwa kami sungguh merindukan Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Yang kami ingini hanyalah Engkau ya Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan mengangkat tangan kami menyembah-Mu Raja di atas segala Raja. Sebab Engkau yang kami rindukan ya Tuhan Yesus. Dan kami bawa korban syukur kami kepada Tuhan. Bersyukur buat hari-hari yang Kau beri buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari sekali katakan sama-sama saudara. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dan kami angkat tangan kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah sumber pengharapan kami, pengharapan Kau penolong,
Bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, Kaulah penolong. Ya Allahku, tiada yang sama. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepada Engkaulah sumber pengharapan kami. Kaulah penolong kami. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ini syukur kami kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur, ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur buat hari-hari yang baik yang Tuhan beri. Sebab Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi kami minta tangan di hadapan-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Oh Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan kami. Hanya padamu kami berharap, hanya padamu kami berharap Tuhan. Tidak ada yang lain, hanyalah Yesus. Hanya padamu
mengangkat tangan di tempat kudus-Mu Tuhan. Di tata kudus-Mu kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, kami melihat betapa baiknya Tuhan. Banyak hal-hal yang kami alami bersama dengan Tuhan, dan kami katakan Engkau baik, Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Mari terus sembah Dia saudara. Yesus, Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya Yesus penyelamat kami, pemulih kesembuhan. Oh ralabasyandalabo, oh ralabasyandalabalabalabalabalabalabalaba, sekedaralabasyandalabo, sekedaralabasyandalabo, oh rabatakadalalabasyanda, oh yaralabasyandalabo, sekedaralabalabalabalabalabalaba, oh yaralabasyandalabalabalabalabalabalabalaba, sekedaralabasyandalabalabalabalabalaba, sekedaralabasyandalabalabalabalabalaba, oh yaralabayalabayalabayalabayalabayalabalabalabalaba, Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak dipuji, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Katakan Engkau layak, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Katakan Engkau layak, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau mulia, Engkau ajaib. Sambil mengangkat tangan katakan Engkau layak, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau mulia, Engkau segala-galanya Tuhan. Jesus, Engkau layak, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau mulia, Engkau ajaib,
hanya Yesus yang layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus, yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, yes. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, dan mulia haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, dan mulia namamu. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Tuhan, basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus, ampuni semua dosa pelanggaran kami. Roh Kudus, biar Kau yang bergerak pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, jamah kami, lawat semua kami, ubahkan kami. Kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh pemulihan daripada Tuhan, pembaruan daripada Tuhan. Urapi semua kami, Roh Kudus, mengalir, ubahkan hidup kami. Kami mau berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Satu kali Bapak Ibu saya bermimpi dan dalam mimpi itu keluar perkataan ini. Ini anugerah Tuhan bagi saya dan saya berdoa ini juga anugerah buat kita semua. Nah,
Perkataan di mimpi itu saya jadikan tema Bapak Ibu. Temanya mari sama-sama baca 1, 2, 3. Kita semua berdosa, kita semua berbeda, kita semua butuh anugerah. Amin. Nah, 3 hal ini menjadi pembahasan kita. Saya berdoa dalam 30 menit ke depan kita bisa sama-sama belajar memahaminya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ada 3 poin utama yang saya sampaikan di situ. Yang pertama, kita semua berdosa. Coba sama-sama bilang kiri kanannya, kita semua berdosa. Amin. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kita semua berbeda. Amin. Anak SD juga tahu itu, berbeda-beda tapi satu katanya gitu ya. Yang ketiga, kita semua apa? Butuh anugerah. Nats ayat Roma 3 ayat 23-24. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayatnya boleh tetap ditampilin. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Alkitab katakan gini, karena semua orang. Coba tanya kiri kananmu, kamu orang kan? Ya. Kalau kamu orang, Alkitab bilang apa? Semua orang telah apa? Berbuat dosa. Nah, adjektif kalimat ini Bapak Ibu bukan orang dulu, bukan orang waktu surat ini ditulis, tapi adjektif kalimat semua orang itu sampai orang yang akan hidup di kemudian hari. Makanya gereja menolak teori tabula rasa. Gereja menolak teori bahwasanya orang itu lahir dengan suci atau kertas putih. Karena Mazmur katakan apa? Dalam kandungan ibuku aku diperanakan dalam dosa. Saya pernah ke kebun binatang, saya melihat ada anak singa Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan juga pernah sampaikan. Dibilang begini Bapak Ibu, anak singa itu Bapak Ibu, nanti sehubungan dengan karena semua orang telah berbuat dosa. Anak singa itu walaupun dia masih kecil, belum bisa menerkam, belum bisa mencakar, anak singa itu tetap disebut apa? Binatang buas. Walaupun dia belum bisa menerkam. Anak kecil walaupun dia belum bisa berbohong, belum bisa menyakiti temannya, tetap Alkitab sebut apa? Dia manusia berdosa. Kenapa anak singa itu belum bisa menerkam disebut binatang buas? Karena DNA-nya dia lahir dari binatang buas. Kenapa manusia masih bayi disebut orang berdosa juga? Karena memang kita lahir dari keturunan yang berdosa. Sampai orang tua bilang gini, siapa yang ngajarin kamu nak berbuat dosa begini? Enggak ada Bapak Ibu. Anak singa, anak ular kobra enggak pernah ngajarin anaknya. Nak kalau ada yang tangannya begini ke kamu patok ya. Ular itu enggak pernah ngajarin anaknya mematok. Tapi Bapak Ibu masukin tangan Bapak Ibu ke sarang anak ular kobra, ke sarang anak singa. Dia langsung patok, dia langsung cengkram Bapak Ibu. Karena apa? DNA dosa, DNA buasnya itu mengalir kepada anaknya. Anak kita bilang siapa yang ngajarin kamu berbohong? Dulu bapak saya nggak pernah ngajarin gini. Kalau kamu makan gorengan 5 ngaku 2. Nggak pernah diajarin. Ada bapaknya yang ngajarin gitu. Nah nanti kamu ke sekolah makan gorengan di kantin ya. Biar kenyang kamu makan 5 ngaku 2. Nggak pernah. Tapi anak ada DNA dosa itu Bapak Ibu. Saya jujur siapa di sini pernah makan gorengan 5 ngaku 3? Atau ngaku 2 ada? Ya. Saya enggak pernah Pak, saya makan 5, saya ngaku 5. Saya makan 5, saya ngaku 5. Habis itu saya bilang gini, makan berapa? 5 Pak. Habis itu saya bilang, Pak mana kembaliannya? Kembalian apa? Saya lihat di lacinya ada uang 20 ribuan, 10 ribuan, 50. Itu uang saya 20 ribuan. Oh nih kembali 17 ribu. Padahal uang saya belum saya kasih, jadi saya dapat 17 ribu, makan gratis Bapak Ibu. saya 5. Tapi saya betul Bapak Ibu, itu berulang-ulang kali saya lakukan. Saya setiap makan saya lihat di lacinya itu ada uang berapa, 10 ribuan, 20 ribuan. Lalu waktu saya udah ini selesai, Pak kembalian saya mana? Kembalian apa? Uang saya tadi, udah ya, udah. Yang mana uangnya? 20 ribu saya bilang. Oh ini 17 ribu. Jadi gratis 5 goreng dapat 17 ribu Bapak Ibu. Itu gak pernah diajarkan oleh orang tua saya. Tapi itu DNA dosa. Karena Alkitab bilang apa? Semua orang telah, coba lihat ayatnya kembali. Semua orang telah berbuat dosa. Dan yang kedua lihat, ini kita semua berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini poinnya, kita semua berbeda. Kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu perhatikan, ayatnya boleh tetap ditampilin.
Bapak Ibu perhatikan, Alkitab catat gini, Kejadian 1 ayat 26-27, manusia diciptakan segambar dengan Allah, imago Dei. Amin. Lalu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 5. Apa dosa manusia pertama kali? Kalau Bapak Ibu baca, apa dosa manusia pertama kali? Ular bilang begini, kalau kau makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Jadi dosa manusia pertama kali bukan makan buahnya. Motivasi manusia makan buah itu karena manusia mau jadi seperti Allah. Dalam teks aslinya dikatakan apa? Manusia mau mengkudeta Tuhan. Mau jadi sama seperti Allah. Dia makan buah itu karena tujuannya apa? Ular bilang kalau kau makan buah ini kau sakti. Jadi seperti Allah. Itu dosa manusia pertama. Lalu Kejadian 5 ayat 3 catat apa? Manusia kehilangan gambar Allah. Adam memperanakan anaknya tidak lagi segambar dengan Allah tapi segambar dengan dia. Makanya sampai di Indonesia muncullah pepatah yang berkata apa Bapak Ibu? Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ih kau ini kayak bapakmu betul kalau gitu ya. Kalau makan tuh curang betul. Udah dibagi kau geser-geser ke sini gitu ya. Itu zaman susah dulu. Nah Bapak Ibu Saudara kita semua berbeda Bapak Ibu. Nanti kita mau lihat. Kita semua berdosa, kita semua apa? Berbeda. Dan poin utamanya apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan poin utamanya kita semua butuh anugerah Tuhan. Amin. Nah kita mau lihat sebentar. Saya karena waktu tidak lama 30 menit ke depan saya agak cepat. Yang pertama Bapak Ibu, semua kita berdosa. Di gereja saya sampaikan ini 2 sesi Bapak Ibu. 50 menit, 50 menit. Ini 30 menit saya harap Bapak Ibu membantu saya kita agak cepat. Semua kita berdosa. Yeremia 17 ayat 9 mari baca sama-sama 1, 2, 3. Betapa Nah Alkitab katakan gini, semua kita berdosa. Yeremia 17 ayat 9 bilang gini, betapa liciknya apa? Hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi yang paling licik di sini, di dunia ini bukan mesin judi online. Ini mesin, dulu kan saya suka main itu Bapak Ibu. Main apa tuh? Aduh, jackpot, main jackpot. Main jackpot. Jadi pasang kuda Bapak Ibu, pasang kuda. Ini kan saya ngomong ini sesudah bertobat ya. Ini licik betul mesinnya. Aku pasang di sini yang menang ini. Aku pasang ini yang menang ini gitu. Jadi yang licik itu bukan mesin. Menurut Alkitab yang paling licik apa Bapak Ibu? Hati manusia. Coba bilang kiri kananmu. Yang paling licik itu hati manusia bilang. Iya. Itu makanya selicik-liciknya mesin judi online bisa lebih licik hati manusia. Udah licik itu. Ada berita saya baca gini, dia mencurangi mesin judi online. Hebat juga hati manusia ini ya. Udah mesin yang licik bisa dicurangi oleh hati yang lebih licik Bapak Ibu. Itu manusia. Nah kita lihat ya secara filosofis perhatikan. Manusia adalah bukti kita semua berdosa. Manusia adalah makhluk Manusia adalah makhluk yang paling paradoks. Paradoks itu bertentangan. Bukan saja antar satu dengan yang lain, bahkan bertentangan dengan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang ingin diterima orang, tapi dia memilih siapa orang yang diterimanya. Itu liciknya manusia. Siapa di sini yang ingin diterima semua orang? Tapi di saat yang sama kita memilih siapa orang yang kita terima. Itu jahatnya hati kita. Lihat Bapak Ibu yang kedua. Manusia adalah makhluk yang benci terhadap kejahatan. Aku gak suka sama dia. Curang orangnya. Orang sudah antri. Dia pakai orang dalam, benci aku sama dia tuh. Tapi kita benci kepada yang begitu, tapi suka melakukannya. Itu siapa Bapak Ibu? Itu saya, itu kita, itu manusia. Makanya pada poin terakhirnya kita berkata gini, saya butuh anugerah Tuhan. Pada poin terakhirnya adalah gini, jangankan masuk sorga, lihat sorga pun dengan hati model begini, aku gak pantas. Amin. Coba yang ketiga lihat. Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan rumah sakit dan perang pada saat yang sama. Ini gawat Bapak Ibu. Saya lihat ada satu perang di Teluk Bapak Ibu. Dia dibuat rumah sakit. Tolong boleh ditampilin. Coba baca sama-sama yang ketiga. 1, 2, 3 apa? Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan rumah sakit dan perang pada saat yang sama. Lalu diwawancara Bapak Ibu oleh salah satu wartawan.
Rumah sakitnya ini, kami sudah membuat rumah sakit yang besar. Untuk apa? Untuk korban perang katanya. Yang lagi perang siapa Bapak Ibu? Mereka. Mereka buat rumah sakit, manusia itu bisa buat rumah sakit pada saat apa? Melakukan perang. Dia yang bikin orang terluka, dia juga yang mengobati. Aplikasinya apa? Bisa nggak kita ngunjungin orang lagi sakit, aduh kasihan ya, cepat sembuh ya. Padahal kitalah aktor di belakangnya membuat dia masuk rumah sakit Bapak Ibu. Bisa nggak? Bisa nggak kita berkata tetap kuat ya, aku juga nggak nyangka kamu di-cut, diberhentiin. Saat yang sama kita memberikan rumah sakit pertolongan, penguatan, obat, tapi saat yang sama kitalah aktor yang membuat dia apa? Di-cut, hilang jabatannya. Itu siapa Bapak Ibu? Manusia. Nah, lihat secara psikologis Bapak Ibu, lihat ya. Itu secara filosofis, berdosanya manusia. Kita semua sedang berjuang melawan paradoks kedagingan ini. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Kita selalu berkata apa? Semua orang berbeda, tapi marah kalau orang tidak sesuai selera kita. Itu jahatnya hati manusia. Kita kan bilang gini, semua orang itu apa Bapak Ibu? Berbeda. Tapi kita marah kalau orang tidak sesuai selera kita. Kalau di gereja yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Ini untuk para pendeta atau para pengerja. Yang nomor 2 apa? Kita berkata melayani, tapi kita tidak mau diperlakukan seperti pelayan. Kan kita berkata gini, aku melayani, lalu keluarlah jadwal misalnya. Kamu nanti di depan WC ya, kamu di parkiran ya. Emang aku babumu, emang aku pelayan. Nah itu paradoksnya kita. Kita mau dapat predikat melayani, tapi kita tidak mau diperlakukan seperti pelayan Bapak Ibu. Coba tanya kiri kananmu, itu siapa? Coba tanya. Itu manusia. Amin. Mau nama baik, tapi tidak mau itunya. Nah secara praktis lihat hati kita Bapak Ibu, kita mau check up. Dalam realita kehidupan manusia pun bisa menampilkan hal yang paradoks dalam dirinya. Kita bisa tersenyum di saat sedang membenci. Kita bisa berkhotbah. Khotbah itu kan artinya apa? Menyampaikan isi hati Allah. Tapi kita sedang curhat. Itu jahatnya hati kita Bapak Ibu. Kita bilang ini dari Tuhan tapi kita sedang curhat Bapak Ibu. Kita bisa tetap bersama berjuang di saat bersamaan kita menunggu kapan dia jatuh. Itu hati siapa Bapak Ibu? Manusia. Poin utamanya bukan soal mengintimidasi kita berdosa, tapi poin utamanya apa? Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, jangankan masuk sorga, lihat sorga pun aku gak pantas. Amin. Coba next. Baca yuk sama-sama Bapak Ibu yang kuning, 1, 2, 3. Kita tahu memberi dengan tulus itu benar, tapi kita tetap memberi dengan berharap. Bapak Ibu tahu gak memberi dengan tulus benar? Tahu kan? Tapi kita tetap memberi dengan apa? Berharap. Itu hatinya kita tuh jahatnya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu kita semua berdosa, kita semua berbeda perjuangannya, kita semua butuh anugerah. Next. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa rusaknya sebenarnya manusia. Ada kerusakan yang mendalam. Hal ini sesuai dengan yang kita baca tadi. Roma 3 ayat 23. Mari baca sekali lagi sama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus. Amin. Jadi semua orang itu apa? Berdosa. Semua orang itu jahat Bapak Ibu. Hanya karena anugerah. Next lihat. Yang lebih parahnya lihat ya. Bukan hanya kita semua berdosa, tetapi juga kita semua memiliki titik buta terhadap dosa kita sendiri. Kita punya blind spot itu, titik buta, blind spot itu. Bapak Ibu tahu, jadi saya lagi bawa motor di bengkel motor, lalu itu agak turunan Bapak Ibu, ada truk mundur, di belakang dia itu ada motor Bapak Ibu. Saya lihat dengan mata kepala saya. Dia pukul-pukul itu truk. Stop. Truk itu terus mundur Bapak Ibu. Sampai masuk ke kolong motornya itu. Dia lompat Bapak Ibu ke samping. Stop. Dia lari ke depan. Dia pukul itu pintu mobil. Pintu supirnya itu. Stop katanya. Supirnya stop. Dia bilang. Dia marah Bapak Ibu. Dia bilang. Kau lihat gak aku di belakang katanya.
Di belakang apa kata supirnya turun, itu motor itu Bapak Ibu udah di dalam truk Bapak Ibu, di bawah kolongnya. Saya kaget, iya ini supir kok nggak lihat ya, main mundur aja. Ternyata truk itu ada apanya Bapak Ibu? Ada blind spotnya ternyata, dia nggak bisa lihat Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu yang salah yang mana? Yang motor apa yang supir? Kalau kita korban yang salah supir. Kalau kita pelaku yang salah motor. Yang motor nggak tahu kalau dia buta, titik buta. Yang supir tidak tahu kalau ada belakang. Itu jahatnya kita Bapak Ibu. Jadi tergantung kita ada di mana. Nah, bukan hanya kita semua berdosa, tetapi manusia juga apa? Memiliki titik buta terhadap dosanya sendiri. Nah ini Bapak Ibu. Matius 7 ayat 3 makanya dikatakan gini. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kita punya titik buta. Kalau di gedung-gedung di Jakarta itu Bapak Ibu, waktu kemarin kita lagi sidang MD ada satu gedung. Gedungnya gini Bapak Ibu, ternyata itu one way. Saya bilang, aduh nggak enak lah kita kumpul di sini dilihat orang dari luar. Enggak Pak, kita bisa lihat orang keluar, orang nggak bisa lihat kita ke dalam. Ada kaca yang model begitu ternyata. Bapak Ibu tahu itu kacanya? Jadi ada kaca yang dari dalam kita bisa lihat keluar, dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Tapi ada kaca kebalikannya, dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam nggak bisa lihat keluar. Nah Bapak Ibu, hidup kita tuh begitu Bapak Ibu. Ada yang nggak bisa kita lihat, titik buta dalam diri kita, dosa. Kita anggap itu nggak dosa, ternyata itu dosa Bapak Ibu. Kita butuh orang lain. Nah seperti doa Daud, dia katakan begini. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Mazmur 19 ayat 13. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Menurut Bapak Ibu, dulu ada di Bandung, ada namanya pendeta Sibuea. Dia bilang Tuhan mau datang. Ternyata jam berapa waktu itu ya? Jam 4 sore ya kalau nggak salah ya. Mereka berdoa kumpul, dia bilang Tuhan akan datang. Dan mengangkat kita katanya. Mereka udah kumpul Bapak Ibu dan latihan-latihan lompat begitu. Mereka udah kumpul, ternyata jam 4 sore Tuhan tidak datang. Yang datang polisi, angkat mereka. Diangkat juga sih tapi ke dalam truk Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Daud bilang begini, lihat ayatnya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Menurut Bapak Ibu pendeta Subuaya itu, tahu nggak kalau dia itu sedang sesat Bapak Ibu? Nggak tahu, itu titik buta. Dia nggak tahu bahwasanya, dia tidak sadar bahwasanya apa yang diajarkan itu salah. Dia menganggap apa? Benar. Contohnya gini, saya tulis begini ya. Ironisnya semakin dosa itu dekat dengan karakter kita, semakin sulit kita melihatnya itu sebagai dosa. Misalnya gini, orang pemarah sering merasa itu bukan dosa. Dia sering merasa apa? Dirinya tegas. Aku Pak dianggap orang pemarah, aku nih tegas, itu titik buta. Padahal orang melihat dia apa? Pemarah. Jangankan istrinya, kucing orang pun ditendangnya Bapak Ibu. Tapi kadang anggap dirinya apa? Tegas. Itu kita butuh orang lain loh Bapak Ibu untuk check up. Saya ngomong sama istri saya, ini pelayan-pelayan nih mau jadi apa sih? Disuruh jadwal ini gak mau, katanya melayani, tapi gak mau dilakukan seperti pelayan. Istri saya bilang gini, kau juga ngaca lah lihat dirimu. Kenapa? Kau emang gembala mau diperlakukan seperti pelayan? Kau kan gembala, harusnya keliling lah cari domba-domba yang hilang. Terus saya bilang, saya kan lagi proses, ya mereka juga proses. Kadang istri kita yang paling bisa melihat titik buta kita Bapak Ibu. Istri kita yang paling tahu. Saya pernah satu kali lagi ke toko jemaat. Jemaat itu bilang gini, Pak jangan komsel Pak tempat dia. Cool istilahnya, jangan komsel tempat dia. Kenapa? Gini Pak orangnya, pelitnya minta ampun. Pelitnya minta ampun Pak. Tahu nggak Pak? Kalau kita makan soto, dia kan suka bikin soto kan Pak. Itu telurnya itu Pak, dibelah 12 pakai benang katanya. Benar Bapak Ibu, beneran sih tipis. Oh saya baru tahu itu dibelah pakai benang. Tapi waktu dia bilang itu pisitnya, getah basahnya, pelitnya minta ampun Pak katanya. Waktu dia Bapak itu ngomong gitu Bapak Ibu, dalam hati saya muncul tahu nggak apa? Ya ampun dia orang gak sadar ya, dia juga pelitnya minta ampun dalam hati saya.
Kadang orang membenci dosa yang sebenarnya hidup dalam diri dia Bapak Ibu. Itu namanya apa? Titik buta. Itu yang kata Paulus. Kita nggak bisa melihat dosa yang sebenarnya hidup dalam diri kita. Kalau kita benci betul dengan dosa itu, sebenarnya karena itu dekat dengan kita Bapak Ibu. Orang yang keras kepala merasa dirinya apa? Berprinsip. Orang yang cerewet merasa dirinya peduli. Ada seorang bapak, gitu Bapak Ibu. Seorang bapak, dia gak jadi gereja, gak jadi pelayanan, karena istrinya bilang gini, kau nih kayak apa? Baju biru, celana kuning, sepatu merah, Demokrat, Golkar, PDI, gak koalisi katanya, badut katanya. Istri cuma bilang, gak matching, bukan bilang badut, gak matching, merah, ini kuning, biru, gak matching. Istri cuma bilang gak matching Bapak Ibu, cerita, saya cuma bilang gak matching Pak. Dia langsung lepas, dia bilang kau gereja sendiri. Kau berangkat sendiri katanya. Menurut Bapak Ibu, istrinya cerewet atau peduli? Cerewet atau peduli? Menurut suaminya, kamu ini cerewet betul. Menurut istrinya apa? Aku peduli. Ini kan berbeda Bapak Ibu. Ini kan kita punya titik buta Bapak Ibu. Sudut pandangnya berbeda. Orang yang suka mengontrol merasa dirinya bertanggung jawab. Orang yang pelit merasa dirinya bijaksana, padahal pelit. Itu titik buta. Orang yang sombong merasa dirinya percaya diri. Itulah apa? Baca sama-sama apa? Itulah titik buta. Nah, saya ambil contoh kehidupan sehari-hari. Next. Biar kita melihat dosa ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang suka memotong pembicaraan. Ia berkata saya hanya antusias. Padahal semua orang merasa tidak didengar. Dia tidak sadar bahwa dirinya mendominasi percakapan. Dia melihat dirinya apa? Komunikatif. Aktif gitu. Orang lain melihat dirinya apa? Egois. Ngomong cuman mau dia aja yang didengar. Kadang itu apa? Titik buta. Next yang kedua. Ini yang paling sulit Bapak Ibu. Titik buta merasa rendah hati tapi mencari validasi. Dia berkata saya nggak layak. Tapi diam-diam berharap semua orang berkata tidak kok kamu hebat. Kadang yang terlihat rendah hati sebenarnya sedang mencari validasi. Contoh Bapak Ibu ya. Kita ke rumah orang. Ada kan kita lagi ke rumah orang. Terus lagi kunjungan, orang bilang gini yang ikut dengan kita kan. Ya ampun Bu, rumahnya gede banget, besar banget. Ini cocok Bu buat orang kita, karena kita suka arisan katanya. Ah enggak lah, enggak apa-apa. Ayo sini. Tapi digiring lewat garasi. Ya ampun Bu, mobilnya banyak banget. Ah enggak lah, ini berkat Tuhan semua. Aduh, kita duduk di balai aja ya biar lewatin kolam renang Bapak Ibu. Tuh. Wih Bu, ini foto-fotonya siapa? Oh enggak, ini anak yang lainnya enggak ditampilin. Yang udah wisuda semua ditampilin. Semuanya enggak lah, ini anugerah Tuhan semuanya. Bisa enggak mulut kita berkata anugerah Tuhan, dalam hati kita berkata gini. Kau baru tahu kan siapa aku? Makanya kau jangan macam-macam. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa loh Bapak Ibu. Makanya ada satu TikTok orang mana itu ya. Dia lagi kedukaan sambil nangis. Maaflah Eda, enggak sempat aku lihat waktu sakit. Maklumlah aku harus lihat anakmu yang di Semarang lagi studi. Dan juga lihat sawit yang di Pekanbaru. Kemarin pun dari Kalimantannya aku lihat batu bara kita. Dan kan ada di TikTok kan, ini pikir ini lagi. Bisa ngucapin berduka tapi meninggikan di diri. Itu jahatnya manusia Bapak Ibu. Itu hati kita. Saya berpikir ini nih lagi ngapain ini? Ini lagi promosi diri apa ngucapin duka? Gak sempat, aku agak buru-buru karena dari lantai 3 aku lihat baru tahu aku Eda jatuh di lantai 1. Wah ini saya pikir kenapa lah ini ya. Tapi itu hati kita, hati manusia. Nah lihat Bapak Ibu, titik buta di Alkitab cerita Daud dan Nabi Nathan. Perhatikan ya. Nabi Nathan datang membawa cerita. Bapak Ibu udah tahu ya di 2 Samuel 12. Nathan kan cerita begini, Bapak Ibu ingat kan? Raja, ada orang punya domba banyak banget. Tapi dia ambil domba orang yang 1 ekor itu. Nathan cerita. Daud bilang, gila itu orang. Terus iya dia rampok domba 1 ekor itu.
Dan orang itu jadi gak punya domba lagi. Nah, Daud bilang apa? Orang itu harus dihukum. Panggil dia. Dia perintahkan dihukum Bapak Ibu. Langsung Daud berkata, orang itu jahat. Tapi Daud tuh bisa melihat dosa dalam cerita itu. Tetapi tidak bisa melihat dosa yang sama dalam dirinya. Waktu Daud berkata, siapa orang itu? Biar aku suruh pengawal panggil dia untuk dihukum. Nabi Nathan bilang apa Bapak Ibu? Itu tuanku raja katanya. Daud terdiam. Jadi Daud selama berbuat dosa mengambil Batseba sebagai istrinya dan membunuh Uria, Daud bisa memimpin jadi raja gak lihat itu dosa. Tapi ketika ada cerita yang sama, Daud bilang itu berdosa. Itu titik buta Bapak Ibu. Daud tidak langsung merasa dirinya jahat waktu dia berbuat dosa, tapi dengar cerita begitu dia bilang itu jahat. Waktu Nathan berkata, engkaulah orang itu. Kadang kita marah terhadap dosa yang ternyata sedang hidup di dalam diri kita sendiri. Coba baca sama-sama ini Bapak Ibu. Kadang kita 1, 2, 3. Kadang kita paling marah terhadap dosa yang ternyata sedang hidup dalam diri kita sendiri. Itulah apa? Titik buta. Bapak Ibu, Yunus di Alkitab, dia melihat orang Niniwe itu berdosa, sangat berdosa. Sehingga dia gak mau ke Niniwe. Dia bilang gak pantas orang Niniwe itu ditolong Tuhan. Sampai dia tidak bisa melihat dosa yang sama, dosa kebencian yang menyelimuti dirinya. Bapak Ibu Saudara, next. Kita cenderung bisa jadi pengacara bagi diri kita dan hakim bagi orang lain. Waktu kita berbuat salah, kita berkata gini, aku kan hanya orang biasa, dia pelayan. Saya memang salah tapi tidak sejahat dia. Aku sedang lelah, wajar saja. Kalau dia nggak boleh lelah kita pikir. Pokoknya kita yang tetapkan standar, padahal di hadapan Allah ukuran kebenaran bukanlah orang lain. Ukuran kebenaran adalah apa Bapak Ibu? Kekudusan Allah. Jadi ada orang bilang gini, aku kan cuma mencuri korupsi uang perusahaan cuma 2 juta, dia 20 juta. Padahal ukuran kebenaran itu bukan siapa yang paling jahat. Tapi ukurannya apa? Standar tuh Tuhan. Kalau ukurannya orang lain kita merasa kita gak berdosa. Ukurannya harus Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu yang kita belajar, kita semua berbeda. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti apa? Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Yesus dengan segala macam model yang tadi yang saya ceritakan itu, Alkitab katakan apa? Kristus menerima kita. Amin. Sekarang kita berkata gini, aku gak cocok sama dia Pak. Karena dia modelnya begini. Kalau ngomong ada udang di balik batu. Kalau dia begini, dia begini. Padahal Kristus menerima kita dalam segala keberadaan tadi itu Bapak Ibu. Kenapa Kristus katakan terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus sudah menerima kita. Yesus mau bilang, kalau lihat ukuranmu gak pantas kau diterima Tuhan. Apalagi jadi pengantinnya. Kenapa kau gak bisa menerima orang begini? Harusnya kan kita ukur, aku pun model begini diterima Tuhan. Amin. Itulah alasannya Yesus berkata, ampunilah kesalahan orang lain. Seperti Bapa mengampuni kesalahanmu. Coba salam kiri kanannya bilang, iyalah hari ini aku terima kamu lah. Sama seperti Kristus sudah nerima aku. Ternyata aku lebih jahat daripada, ya. Kamu ini jahatnya gak seberapa lah. Tuhan memang gak tayangkan Bapak Ibu. Tuhan memang gak tayangkan. Di Wahyu gak ditayangkan. Tapi kalau kita baca Wahyu, kalau dibuka semua kitab kehidupan itu, kalau, ini kan enggak. Tapi kalau contohnya ditayangkan Bapak Ibu, misalnya ditayangkan lah, gambar hati kita. Misalnya ini. Tapi Tuhan gak mengintimidasi gitu. Ditayangkan. Jangan-jangan kita nonton, kita pun gak tahan. Kita berkata, siapa itu jahat banget? Gila, hatinya licik banget. Ya ampun egois banget. Ya ampun itu, siapa itu? Kayak Nathan berkata, apa kata Nathan kepada Daud? Itu kamu. Karena kita selama ini banyak titik buta. Kalau kita udah ditayangkan begitu, pasti kita berkata, Tuhan, kalau aku selamat, aku hanya karena anugerah Tuhan. Amin.
Itu yang membuat kita tidak bisa berbangga diri dan merasa lebih benar daripada orang lain, Bapak Ibu. Next, lihat. Kita semua berbeda, Bapak Ibu. Yang paradoksnya dalam hal berbeda, kita mau diterima apa adanya, tapi kita bandingkan orang lain. Siapa yang di sini mau diterima apa adanya? Tapi saat yang sama kita membandingkan orang lain. Seorang suami bilang gini, kau cobalah kayak istrinya si itu. Anaknya 3, dia kerja, bangun jam 4, rumah rapi tanpa pembantu. Bagus semuanya katanya. Coba kau belajar. Istrinya berpikir, kau ini gak terima aku apa adanya. Iya, kau harusnya belajar. Ya sudah, dia itu dikasih suaminya 30 juta sebulan. Kau kasih aku cuman 3 juta. Itu pun potong listrik, potong ini sisa 300 ribu. Ya udah kasihlah aku 30 juta sebulan. Kau terima aku apa adanya lah. Aku cuman gaji segini. Nah coba lihat kata-kata tadi Bapak Ibu. Lihat PowerPoint-nya. Ini kita Bapak Ibu. Kita mau diterima apa adanya. Tapi kita bandingkan orang lain. Membandingkan adalah apa? Indikator kita tidak menerima orang apa adanya. Di saat kita mau orang lain menerima kita apa adanya. Coba pegang 2 prinsip ini. Kita semua berdosa, kita semua berbeda. Kalau kita mau diterima orang apa adanya, kita pun belajar menerima orang apa adanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Next PowerPoint-nya. Next. Saya nggak sempat jelasin dalam dunia psikologi. Di dunia psikologi ada istilah kita semua berbeda. Ada tipikal next. Ada tipikal sanguin, kolerik, melankolis, plekmatis. Kita semua intinya berbeda Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Paulus dan Barnabas mana yang lebih mengasihi Tuhan? Paulus itu kolerik, berkemauan keras. Barnabas itu melankolis dan plekmatis, orangnya pembapaan. Tapi semua tokoh sanguin, Petrus yang besar ngomong bisa dipakai Tuhan di peristiwa Pentakosta. 3.000 orang bertobat. Paulus yang keras, memiliki visi yang kuat, yang sarkas bisa dipakai Tuhan. Injil sampai ke ujung bumi, dia cita-citanya. Musa yang melankolis, yang perasaan bisa dipakai Tuhan membangun bait Allah. Persis seperti yang di sorga katanya. Kalau orang sanguin disuruh bangun bait Allah Bapak Ibu, Musa diangkat Tuhan ke Gunung Sinai. Tuhan bilang, Musa buat begini. 3 bagian, ruang maha kudus, ruang kudus, pelataran. Di depan ada meja ukupan, meja bakaran, ada meja sajian, ada begini, warna begini, panjang begini. Alkitab catat apa Bapak Ibu? Ini orang melankolis, teliti, ulet, telaten, perfeksionis kalau kerja. Alkitab catat apa? Musa turun dari Sinai membuat bait Allah itu, kemah Musa itu persis seperti yang di sorga, kata Alkitab. Kalau orang sanguin yang diajak naik ke sorga, Petrus, Tuhan bilang buat bait Allah. 3 bagian, begini-begini. Turun dia dari gunung Sinai, orang Israel tanya, Petrus apa kata Tuhan? Kita buat bait Allah. Kayak mana? Pokoknya besar, besar kayak mana? Gede loh pokoknya. Itu orang sanguin. Pokoknya dia ngomong besar aja gitu. Nah, saya nggak sempat jelasin, tapi intinya semua orang berbeda Bapak Ibu. Ada orang yang cepat janji, ada orang yang maunya terukur kolerik, ada orang yang maunya tenang kalem seperti Abraham, yang suka mengalah, yang berkata gini, Lot kalau kau pilih depan aku pilih belakang, kalau kau pilih kiri aku pilih kanan. Akhirnya Lot pilih apa Bapak Ibu? Pilih semuanya. Kalau kita punya pasangan yang suami kita misalnya plekmatis Bapak Ibu, orangnya mengalah, bagi warisan. Udahlah bang, abang duluan yang pilih. Kalau abang depan, aku belakang. Istri kita kolerik yang keras. Kau. Enggak. Aku yang maju. Kalau kita kolerik ketemu yang plekmatis bisa ribut terus. Kita harus akui semua berbeda. Nah yang terakhir Bapak Ibu. Semua kita butuh anugerah. Sama-sama katakan semua kita butuh anugerah. Amin. Next lihat. Inilah puncak pesannya. Puncak pesannya kita semua butuh anugerah. Sama-sama bilang kita semua butuh anugerah. Karena kita semua berbeda, karena kita semuanya berdosa. Kita semua butuh anugerah karena kita semua berdosa, kita semua berbeda. Karena kita berdosa, kita butuh anugerah pengampunan dari Tuhan. Amin. Karena kita berbeda, kita butuh anugerah pengertian dari sesama manusia. Inilah inti puncak pesannya. Coba baca yang A sama-sama 1, 2, 3. Karena kita berdosa, kita butuh anugerah pengampunan dari Tuhan. Karena kita berbeda,
kita butuh anugerah pengertian dari sesama manusia. Next, lompat ke pesan profetik. Next. Bapak Ibu, saya merasakan Roh Kudus sedang berbicara begini. Tidak ada seorang pun yang berdiri hari ini tanpa anugerah. Tuhan berkata, jangan menghakimi saudaramu karena engkau hidup oleh anugerah yang sama. Jangan meninggikan dirimu karena engkau diselamatkan oleh anugerah yang sama. Jangan membuang orang yang jatuh karena aku tidak membuangmu ketika engkau jatuh. Amin. Coba sama-sama bilang kiri kanan, sesama orang berdosa jangan saling menghakimi. Iya. Kau cuma pinter aja menyembunyikan. Kata Daud dalam Mazmur, berbahagialah orang yang tidak disingkapkan pelanggarannya oleh Tuhan. Kalau disingkapkan Tuhan Bapak Ibu, ya ampun. Jangan-jangan istri kita pun meninggalkan kita. Jadi jangan suka menyingkapkan pelanggaran orang Bapak Ibu. Kita aja banyak loh pelanggaran kita gak disingkapkan Tuhan. Coba tanya kiri kananmu, banyak gak pelanggaranmu gak disingkapkan Tuhan? Banyak loh Bapak Ibu. Yang terakhir penutup, lihat. Hari ini ada 3 pengakuan yang harus kita bawa pulang. Kita semua berdosa, maka tidak ada ruang untuk kesombongan, sombong rohani. Kita semua berbeda, maka tidak ada ruang untuk perbandingan. Jadi Bapak Ibu gak usah banding, kalau bahasa Jawa bilang apa? Ojo dibanding-bandingkan. Dapat suami yang modelnya begini, puji Tuhan. Dapat istri yang lurus begini, puji Tuhan. Amin. Ya, gak usah dibanding-bandingkan. Memang rumput tetangga lebih hijau Bapak Ibu. Kita semua butuh anugerah. Ini yang 3 hal yang kita bawa. Maka tidak ada ruang untuk penghakiman. Tuhan, jika bukan karena anugerah-Mu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Itu harus kita pegang. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian semua karena anugerah-Mu. Refnya saja semua. Semua karena anugerahnya. Saya mengundang Bapak Pendeta Yosef Diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Bapak terima kasih, sungguh kami mengerti dan kami sungguh menyadari bahwa semua kami berdosa ya Tuhan. Kan itu kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Semua kami berbeda Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan perbedaan itu tidak membuat Tuhan memilih ya Tuhan. Melainkan Engkau tetap pakai kami bisa menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan bisa percayakan bagi setiap kami. Untuk kami boleh Tuhan panggil melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu yang sangat boleh sungguh memberkati setiap kami pagi hari ini. Tuhan terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Berto ya Tuhan. Urapi dia pakai dan lebih lagi Tuhan untuk bisa menyingkapkan banyak rahasia kebenaran firman-Mu. Sehingga umat-Mu ya Tuhan yang mendengar firman-Mu lewat hamba-Mu diberkati dan mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, saat ini kami mau sedang perjamuan kudus, layakkan setiap kami ya Tuhan. Kuduskan setiap kami, untuk kami terima itu Tuhan. Itu persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Segala perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan dengan kebaikan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Bapak bisa angkat roti dan tanganmu. Dan setelah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bahwa pesan Tuhan bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga yang membicara bisa angkat cawan dengan tanganmu. Setelah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu menjadi peringatan akan aku. Bahwa saudara Tuhan bukan cawan yang kita angkat dengan tangan ini. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saudara buka kedua tangan, muarakan hatimu ke surga timur berkat dari Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan pulang dan terimalah. Dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dan mana yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Berkat dipercaya dengan saya sama-sama katakan. Amin.